Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah virtual GKJW Jemaat Gresik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ari Mustiorini bersama dengan Vikar Topan Permadi Putra. Bapak Ibu, mari kita sambut ibadah pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri. Kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 187 bait yang pertama. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak semua, mari kita mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paskah perayaan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan pada Minggu Paskah kemarin telah memberikan kita kekuatan untuk kita melanjutkan setiap tugas dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak kekurangan dan kelemahan kita. Seringkali kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah pada pagi yang indah ini kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita merendahkan hati kita masuk dalam saat teduh. Diberikan waktu kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami meyakini bahwa melalui perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan pada Minggu Paskah kemarin, kami telah memperoleh kembali kekuatan untuk kami melanjutkan setiap tugas dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami juga mengakui Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sehari-hari kami, seringkali kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kami melakukan dosa, kesalahan, sehingga semuanya itu menjadikan duka,
Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Kami memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kembali melimpah di dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami dan memampukan kami untuk kembali melanjutkan setiap tugas dan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama membaca dan mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan hati kami untuk kami bisa memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Demikian juga abdi Tuhan yang telah Engkau pilih untuk membabarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada setiap kita yang mau mengakui dosa dan kesalahan kita, diberitakan berita anugerah. Dan berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 2 Korintus bab yang kelima ayatnya yang ke-21. Demikian dinyatakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah yang kita terima. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Mari bersama kita mendengarkan pembacaan sabda firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman di pagi hari ini diambil dari surat Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang di situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku,
Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada Minggu Paskah yang kedua ini kita masih harus berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar kehidupan iman Kristen kita. Kita semua sepakat bahwa iman Kristen kita didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menjadi dasar kehidupan iman Kristen kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kenyataan kehidupan kita saat ini, kita bersama-sama merasakan bahwa seringkali di luar sana ada banyak orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali alasan, banyak sekali penelitian yang mereka lakukan, banyak sekali dalil-dalil yang mereka ajukan yang menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak bangkit. Itu menjadi tantangan kehidupan iman kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang kita hidupi sebagai orang beriman. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Lantas pada keadaan yang krusial seperti ini, kita sebagai orang beriman dituntut untuk kembali merenungkan. Mampukah kita semua untuk memberi jawab atas keraguan banyak orang terhadap kebangkitan Tuhan Yesus? Mampukah kita? Lantas berikutnya ketika kita menyatakan bahwa kita mampu untuk memberi jawab atas keraguan banyak orang, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar bagaimana cara kita untuk memberi jawab terhadap keraguan banyak orang terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, Injil yang kita baca pada saat ini mempersaksikan dua peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Injil kita bersama-sama mengetahui bahwa Tuhan Yesus secara tiba-tiba menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul. Tidak hanya berkumpul, tetapi para murid juga sedang dalam keadaan yang ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di situ diceritakan bahwa Tuhan datang tidak dengan kekecewaannya, tidak dengan kemarahannya. Karena kita tahu bersama bahwa ketika peristiwa salib, para murid lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada para murid tidak dengan kekecewaannya. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus datang dengan salam yang diberikan kepada para murid. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang, masuk dan menampakkan diri di hadapan para murid sembari mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus datang dengan salam damai yang dibawa dan diberikan kepada para murid. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bersama-sama kita tahu apa yang terjadi ketika
para murid menerima salam dari Tuhan Yesus tersebut. Kitab suci menceritakan bahwa ketika para murid menerima salam dan kehadiran Tuhan Yesus, kehidupan mereka diubahkan. Dari semula kehidupan yang penuh dengan ketakutan terhadap orang Yahudi, kehidupan yang penuh dengan ketakutan karena pemimpin atau guru yang terkasih telah mati di atas kayu salib, berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan keberanian. Sehingga para murid juga menjadi saksi dan juga pewarta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang dialami oleh Thomas. Pada peristiwa kedua diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri lagi di hadapan para murid. Dan di tengah-tengah kerumunan itu ada murid yang bernama Thomas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapapun Thomas tidak percaya, tetapi karena kehadiran Tuhan di hadapannya, karena salam yang diberikan Tuhan baginya, Thomas menjadi percaya. Dan kehidupannya diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan keberanian untuk melanjutkan pewartaan kabar baik bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang seharusnya dapat kita teladani untuk menjawab keraguan orang banyak akan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu harus dapat disaksikan oleh orang lain pada masa ini melalui cara hidup kita semua, melalui cara hidup orang beriman. Bagaimanakah cara hidup orang beriman? Cara hidup orang beriman adalah cara hidup yang bangkit dari ketakutan, bangkit dari kelemahan, bangkit dari keterpurukan dan dipenuhi oleh keberanian untuk melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Itulah cara hidup yang seharusnya kita hidupi. Cara hidup yang kita hidupi di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pada masa sekarang ini sebagai orang beriman dapat menjadi cerminan bagi kebangkitan Tuhan Yesus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Secara personal kita menghidupi kebangkitan Tuhan melalui kehidupan orang beriman yang kita nyatakan melalui kehidupan yang bangkit dari kelemahan, bangkit dari keterpurukan dan juga bangkit dari ketakutan. Tetapi juga secara komunal di dalam komunitas persekutuan kita, kebangkitan Tuhan ini juga harus kita hidupi. Dengan cara bagaimana? Kita harus membangun kehidupan persekutuan sebagai kehidupan persekutuan yang mengasihi dan mengampuni. Terlebih pada masa sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terlebih pada masa sekarang ini, ketika kita bersama-sama sedang mengalami pandemi COVID-19. Bapak Ibu perlu kita tahu dan kita rasakan bahwa keberadaan kita saat ini, keberadaan di tengah-tengah pandemi COVID-19, ini adalah keberadaan yang menantang seluruh umat manusia dan menantang seluruh umat beragama untuk menyatakan kehidupan imannya. Bagaimanakah dengan kita semua? Apakah kita sudah siap benar-benar menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah siap untuk menghidupi kehidupan yang bangkit dari ketakutan, bangkit dari kelemahan, dan bangkit dari keterpurukan di tengah-tengah kondisi yang membuat kita begitu menderita saat ini? Apakah kita sudah benar-benar siap untuk membangun komunitas iman, persekutuan yang penuh dengan kasih dan pengampunan? Atau jangan-jangan di dalam kehidupan kita, kita tidak mencerminkan kebangkitan Kristus. Malah kita hidup di dalam keterpurukan, ketakutan yang begitu berlebihan,
Sehingga kehidupan iman kita tidak bisa kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang begitu menderita saat ini. Mari kita kembali melihat hati dan kehidupan kita. Mari kita kembali menguji kehidupan kita masing-masing dan mempertanyakan di dalam hati dan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah mencerminkan kebangkitan Tuhan Yesus? Selamat menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus, selamat menjadi pribadi yang bangkit dari ketakutan, kelemahan, dan keterpurukan, selamat membangun komunitas iman yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita mengaturkan doa dan syafaat kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, pada pagi hari ini kami benar-benar bersyukur ketika kami boleh bersama-sama belajar bahwa di dalam kehidupan kami saat ini, di dalam kenyataan hidup yang terkadang menjadi titik krusial bagi kami, untuk kami dengan segera menjawab keraguan banyak orang akan kebangkitan Tuhan. Kami benar-benar dimampukan untuk memahami bahwa kehidupan iman Kristen haruslah menjadi kehidupan yang bangkit dari kelemahan, ketakutan, dan juga keterpurukan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan persekutuan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Sehingga ketika kami dimampukan untuk membangun kehidupan persekutuan yang demikian, dimampukan untuk menghidupi kehidupan pribadi yang demikian, kami dimampukan juga untuk menyatakan kebangkitan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk hidup di dalam kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kami menyatukan hati kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring oleh karena kelemahan tubuh dan juga sakit penyakit. Tuhan, apapun yang menjadi penderitaan saudara-saudara kami, apapun yang menjadi sakit penyakit saudara-saudara kami percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang menjadi keberadaan mereka. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Mengasihi. Kiranya Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami. Seluruh proses pengobatan, seluruh proses pemulihan yang boleh terjadi, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang menunggu, merawat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hati yang tabah dan tegar. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang senantiasa dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami, para tenaga medis yang berada di garis depan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan di dalam kehidupannya, menjagai, memberikan perlindungan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
saudara-saudara kami tetap bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit, diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kecukupan. Tuhan lindungi, sehingga keluarga yang berada di rumah senantiasa dengan hati yang penuh dengan sukacita, boleh mendukung keluarganya yang menjadi tenaga medis dan berada di garis depan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami yang mengambil kebijakan dan juga saat ini sedang dalam usaha untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui keberadaan para pemimpin kami, tangan kuasa Tuhan dapat ternyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami, sehingga pandemi COVID-19 ini juga dapat selesai dan kami bisa melanjutkan kehidupan seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Pesamuan Gresik. Kiranya Tuhan senantiasa memakai gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Terlebih pada kondisi saat ini, kiranya Tuhan memampukan setiap kami dan juga memampukan setiap warga jemaat di tempat ini untuk bisa membagi kasih, membagikan kehidupannya bagi orang lain yang membutuhkan. Sehingga di dalam kehidupan kami benar-benar bisa menyatakan menjadi cerminan kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa dibaca dan dirasakan oleh banyak orang. Jangan biarkan kami terlarut di dalam ketakutan, sehingga kami menjadi begitu sangat takut dan hanya memikirkan kesejahteraan diri kami pribadi. Tapi mampukan kami untuk senantiasa menjalani kehidupan yang meskipun penuh dengan penderitaan, kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang kuasa atas seluruh kehidupan kami, sehingga kami juga boleh dimampukan dan dikuatkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaan usaha yang dilakukan, tempat usaha kiranya Tuhan memberkati. Di tengah-tengah keluarga kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera melingkupi keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Tuhan, di dalam keadaan yang demikian, kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi anak-anak kami. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang diusahakan, semuanya bisa memberikan hasil dan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh anak-anak kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang sedang merindukan pendamping hidup. Kiranya Tuhan memberkati, tanamkan di dalam hati kepercayaan yang begitu kuat bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah bagi anak-anak kami semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita oleh karena penyakit corona ini. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka oleh karena anggota keluarga yang harus pergi meninggalkan dunia ini oleh karena penyakit corona ini. Kiranya Tuhan menghiburkan hatinya, memberikan kekuatan di dalam kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami bisa pulih dan bangkit dari keterpurukannya. Kiranya Tuhan memberkati. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan pada kebaktian pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang mendasari di dalam kita memberi persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 222B. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya yang memberkati dan menyucikan persembahan yang telah kami berikan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan di gerejamu di tempat ini. Majelis jemaat, khususnya bendahara yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga di dalam mengelolanya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik dari tubuh dan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita membangun komunitas yang saling mengasihi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 194, baitnya yang pertama. Engkau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun
kaya abadi, jaya dan megah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin.